Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rupanya. Terima kasih ya Allah, kamu telah menunjukkan apa yang kamu berat sekali. Mas ketemu mas. Sabar, kalian berdoa, dibantu, tolong. Iya mas. Allahu Akbar. Ya. Ya. Ternyata susah. Ya, Mas, harta karunnya seperti ini. Apa itu mas? Nah, apa itu mas? Cuma bingkai gambar lambang kita mas. Ya. 3 hari Apa 3 maksudnya malam ini, Mas? kami perjalanan. Cuman ini mas, Ya ini. apa Maksudnya- maksud pelatih kita ini mas? Tapi tunggu dulu, kita tidak boleh gegabah ataupun ini gimana. Mungkin ini ada sesuatu yang menyangkut dari persaudaraan kita. Ya, mungkin ini semua ada arti-artinya yang Iya. selama ini kita tidak tahu. Berarti mas, ini wajib kita antar ke pelatih kita dan kita tanya ini mas. Ya Apa benar, Harus mas. dibalik yang semua penting malam ini Kita berhasil. Kita kita udah berhasil apa yang diberi amanah pada pelatih kita. Iya. Alhamdulillah. Ya mari kita langsung ke pelatih kita saja. Ayo mas. Alhamdulillah mas. Ya. Ayo kita langsung. Akhirnya dapat mas. Jadi gimana nih Mas Arif? Ini sudah 3 hari 3 malam saudara kita mencari harta karun yang saya perintahkan. Kira-kira berhasil tidak ini? Kalau dari feeling saya mereka berhasil mas. Ya. Karena dari ketekunan mereka latihan, mereka aja sampai menjadi warga mas. Ya, yang saya harapkan pun seperti itu karena ini salah satu ujian mental mereka. Sebetulnya itu bukan harta karun Mas Arif, tapi itu suatu ujian bagaimana dia itu cinta terhadap SH Ternate ini. Inilah ujian yang saya buat. Nah, disinilah tolak ukur mereka. Kalau memang mereka percaya diri dan setia kepada hati mereka dan organisasi ini, insya Allah mereka akan dapat yang mereka cari. Ya kita tunggu malam ini. Ini sudah tengah malam, mudah-mudahan mereka kembali dengan membawa hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kabari Mas. Wah, alhamdulillah sehat. Ternyata sudah pulang saudara-saudaraku ini. Oke, coba silakan cari tempat masing-masing. Jadi gimana, lelah nggak ini? Lelah sekali Mas. Nah, kalau mau rokok-rokok dulu ini. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ngerokok-ngerokok dari kemarin ini. Iya Mas. Sudah 3 hari. Kecut kali ini mas. Ya. Jadi gimana perjalanan kalian? Minum dulu mas ya. Oh boleh silakan. Silakan. Ngelak kali kayak gini. Bekalnya Mas Arif, tolong ini cari gelas satu lagi, kurang satu nih Mas. Coba di rumah ambil dulu. Jam 3. sedikit aja. 3 hari. Dikasih rokok sama pelatih tapi nggak dikasih. Wah orangnya. ini ada.
Untuk Mas Beni pasti sudah selesai, Kak. Apa disiapkan? Asli lagi aja. Mas, nggak usah merokok dirasain. Minum dulu, Mas. Iya, iya, iya. Nikmat kali Mas. Nah, ini satu Mas lagi. yang kurang Mas. Mas Tri. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, gimana kira-kira kesan-kesannya waktu kalian mencari harta karun itu? Ya memang Mas, dalam perjalanan itu banyak rintangan. 3 hari 3 malam itu ya namanya perjalanan tanpa memakai alas kaki itu banyak rintangannya. Ya dari situ pun ya banyak juga pelajarannya. Ya dapatnya ini memang keikhlasan dan kesabaran. Ya sempat para sedulur-sedulur hampir saja Putus asa kan. putus asa kembali pulang secara cuma-cuma, tapi namanya kita sudah diutuskan ataupun diamanahkan oleh Mas Pelatih, kami tetap semangat mencari apa yang dikatakan itu harta karun peninggalan leluhur kita. Jadi saya masih bertanya-tanya ini Mas, ini yang diperintahkan Mas kenapa cuma seperti ini Mas? Nah ini Mas, ini apakah kami ini memang suruh mengenal lagi atau memang dari sini ajarannya ada semua dan arti-artinya Mas? Tolong Masnya sebagai pelatih kami, karena kami mencari ini 3 hari 3 malam biar tidak sia-sia, mungkin lebih enak didengar. Kok seperti ini, bunyinya seperti ini, apa gitu Mas? Jadi ini saya serahkan nama Masnya. Jadi selama 3 hari 3 malam kalian jalan tanpa alas kaki, hanya ini yang kalian dapat. Ya cuman ini Mas yang dapat. Sesuai dengan petunjuk arahan dari Mas ya. Petanya kami sampai ke titiknya ya itu yang kami. Jadi artinya akan saya jelaskan semua. Ini saya ceritakan dulu. Sebetulnya yang namanya harta karun itu tidak ada. Loh, kok gitu Mas? Sengaja ini saya suruh mencari kalian. Inilah peninggalan harta karun terbesar di dalam organisasi kita PSHT. Jadi Mas, Berarti gini Mas, kita yang dulu katanya bejat, yang namanya insaf, berarti kita ini dikasih PR dan ujian. Sampai mana bukti kesabaran dan keyakinan kita? Nah, jadi Juga kadang-kadang Mas. saya jelaskan sedikit. Nah, inilah pengorbanan dalam SHTRATE, ya. Dikatakan mendidik manusia berbudi luhur, tahu yang salah dan tahu yang benar. Disinilah sebetulnya letaknya. Jadi ketika kalian sudah menjadi warga, hati dan jiwa kalian itu harus menyatu. Nah, seperti lambang ini, mungkin kalian bertanya-tanya, dan di dalam perjalanan mungkin kalian berpikir akan menguasai harta karun yang akan kalian cari. Ya, Ya, sebenarnya benar ada kami kayak arti gitu. seperti itu. Sampai kami itu berpikir, mungkin ini harta karun, entah bongkahan emas ataupun apa. Tapi ternyata hanya seperti ini. Bukan lambang PSHT saja. Jadi niat saya ingin menguji saudara-saudara saya ini, karena kemarin dulu kalian itu berjiwa preman, ya, tidak tahu melindungi sesama. Dengan inilah saya yakin kedepannya PSHT itu akan maju di tangan kalian. Amin. Nah, pada intinya jagalah organisasi kita ini, jangan mencari uang di dalam SHTRATE, atau yang lebih kerennya lagi, hidupilah SHTRATE, tapi jangan cari hidup di SHTRATE. Jadi apa nanti pengembangan diri dari kalian itu bisa dari PSHT, tapi jangan artinya mencari uang dari PSHT. Artinya seperti ini, boleh kalian itu kemanapun bawa SHTRATE, besarkan SHTRATE. Nah, tapi jangan sekali-sekali kalian menjual SHTRATE demi kepentingan diri kalian sendiri, demi pangkat dan jabatan kalian sendiri. Nah, jadi di dalam SHTRATE itu juga diajarkan saling berkasih sayang kepada sesama.
kita tidak boleh menindas yang lemah, ya. Jadi ajaran luhur yang diajarkan Ki Ageng Surodiwiryo itu sangat luar biasa. Inilah salah satunya harta karun peninggalan leluhur kita. Nah, jadi alhamdulillah saudara-saudara saya sudah berhasil dan ikhlas menjalani ini. Saya harapkan suatu saat kalian akan mengembangkan ilmu ini, karena tidak mungkin saya terus yang mengembangkan ilmu ini. Tidak mungkin Mas Arif terus yang mengembangkan ilmu ini. Ajaran-ajaran di Esa Terate bawalah dimanapun kalian berada, mau merantau kemanapun kalian berada, tetaplah bawa nama besar Esa Terate dan ajarkan ilmu yang selama ini kalian dapat. Nah, jadi saling melindungi satu sama lain, berkasih sayang kepada sesama, ya. Nah, dengan semboyan kita waktu latihan kan, sakit satu sakit semua. Yang artinya apa? Bukan satu sakit terus kalian ikut sakit, itu tidak. Tapi kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya harap embanlah amanah di PSHT ini, ya. Mungkin kalian kan sudah paham kenapa ada persaudaraan, ada setia, ada hati dan terate. Di waktu latihan kan sudah dijelaskan kan? Iya, Mas. Nah, kenapa lambang kita harus ini sudah dijelaskan. Nah, jadi pada malam hari ini saya nyatakan kalian itu berhasil. Alhamdulillah. Jadi senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kita dapat mengembangkan ilmu ini. Nah, jadi penjelasan yang seperti ini sudah cukup, tinggal kita cerita-cerita bagaimana perjalanan kalian semalam itu. Luar biasa. Nah, Banyak kali kesana. jadi kalau yang mau ditanyakan, mumpung kita di sini santai-santai saja. Saya nanya ini, Nah, apa itu? pas terakhir kami udah nyampe titik mau pengambilan. Kami susah payah nih, Mas. Ada berapa kali kami percobaan mental. Nah, nggak lama kita bengong dengar suara kayak bisikan. Itu macam suara sampean loh. Nah, itu sengaja. Jadi itulah di dalam Esa Terate itu 5 dasar Esa itu kan ada. Yang pertama apa? Persaudaraan. Yang kedua olahraga. Yang ketiga Bela diri, yang keempat, Kesenian, yang kelima. kerohanian. Nah, disinilah letak keistimewaan di Esa itu. Ikatan batin satu sama lain ketika kita sudah disahkan sah menjadi saudara kita, di situ ada ikatan batin. Jadi dengan senantiasa waktu kalian dalam kesulitan mengingat seseorang yang pernah memberikan ilmu kepada kalian, insya Allah suatu wejangan ataupun petunjuk itu pasti ada. Nah, pasti di situ kalian suruh bermeditasi kan? Iya, Mas. Karena apa? Ilmu Esa itu cukup seperti itu. Meditasi itu apa? Kita itu mengenang ataupun mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, kenapa Esa itu suruh bernapas? Coba saya tanya, kalau kalian setengah jam aja tidak bernapas, bagaimana? Mati, Mas. Nah, Modal. jadi salah satunya Esa Terate itu mengajarkan kita suruh mengingat hidup kita. Nah, dengan kita mengingat hidup kita, senantiasa kita akan merasakan penderitaan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu sebetulnya di dalam Esa Terate sendiri. Nah, mungkin kalian ada mengalami kejadian-kejadian yang aneh yang kalian anggap itu mistis, ya. Pohon bergoyang. Nah, Goyang. sebetulnya itu adalah imajinasi kalian. Karena apa? Saking lelahnya kalian, saking stresnya kalian di situ. 3 hari 3 malam. 3 malam berjalan itu. Sampai lupa hari ya. Dan yang istimewa, dan nggak kalian merasa lapar waktu menjalankan. Dia Apa, paling Mas? ngeluh, Mas, dia. Nah, jadi 3 hari 3 malam nggak makan kali. di antara yang 4 ini keikhlasan Mas Ari yang kurang.
Karena apa? Kalau kita memang yakin di sini, kita ikhlas di sini, pasti lapar itu akan hilang. Karena apa? Di benak kalian itu yang ada hanyalah suatu amanah. Bukan perintah ya. Saya tidak boleh memerintah, tapi amanah yang kalian emban. Nah, jadi gimana Mas Beni, kira-kira yang saya jelaskan itu menurut Mas Beni itu bagaimana? Ya, kami para sedulur sudah kembali selamat dengan membawa apa yang ditujukan oleh Masnya. Mari sama-sama kita kuatkan tali persaudaraan dan disertai dengan setia hati. Setuju? Setuju. PSHT Jaya. Did you make them